Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Telaah Kurikulum PAI akan melakukan presentasi tentang perancangan rencana pelaksanaan pembelajaran yang beranggotakan Dinda Bestari dan Fatia Ramadewi. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh Fatia Ramadewi. Pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat seorang guru untuk membantu dan mengajar supaya sesuai dengan kompetensi dasar standar kompetensi pada hari itu. Hakikat RPP menurut ahli. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan suatu rancangan kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan ataupun lebih. RPP berkembang dari silabus untuk lebih mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. Menurut Permendikbud 81A tahun 2013, lampiran 4 tentang implementasi kurikulum pedoman umum pembelajaran. Yang pertama dalam pembelajaran menurut standar proses merupakan perencanaan pembelajaran diwujudkan. Prinsip-prinsip pengembangan RPP. 1. RPP adalah arti dari ide kurikulum. 2. RPP berkembang sesuai dengan yang telah dinyatakan oleh silabus Kosidi pada pendidikan. 3. RPP harus mendorong dan berpartisipasi secara aktif dalam peserta didik. 4. RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 agar dapat menghasilkan peserta didik yang tak berhenti belajar dan mandiri. Yang kelima, RPP harus dapat mengembangkan budaya baca dan menulis terhadap peserta didik. Yang keenam, kegiatan belajar dan RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca. Yang ketujuh, RPP memiliki rancangan program pemberian umpan balik positif, remedi, penguatan, umpan balik, serta pengayangan. Yang delapan, RPP dibuat dengan memperhatikan keterpaduan dan keterkaitan antara KD dan KI. Komponen dan sistematika RPP. Menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013, lampiran 4 tentang pengimplementasi kurikulum pedoman pembelajaran. RPP paling sedikit memuat 1. Tujuan materi pembelajaran, 2. Metode pembelajaran, 3. Sumber belajar, 4. Penilaian. Fungsi RPP. Fungsi RPP terbagi dua, yakninya fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan. 1. Fungsi perencanaan adalah RPP dalam KTSP bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya dapat mendorong guru lebih setiap melakukan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang matang. Yang ketiga, fungsi pelaksanaan. Dalam pengembangan KTSP, rencana pelaksanaan pembelajaran harus disusun secara sistematis, utuh dan menyeluruh, dengan beberapa kemungkinan penyesuaian dalam situasi pembelajaran yang aktual. Manfaat rencana pelaksanaan pembelajaran. 1. Sebagai arah kegiatan dalam mencapai tujuan. 2. Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang. 3. Sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur. 4. Sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan. Yang kelima, sebagai bahan penyusun data. 6. Untuk menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya. Baiklah, penjelasan kedua akan disampaikan oleh Dinda Bestari. Cara pengembangan RPP. Cara pengembangan RPP dalam garis besar dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengisi kolom identitas. Yang kedua, menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta indikator yang akan digunakan yang telah disusun yang terdapat pada silabus. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta indikator yang telah ditentukan. Yang kelima, mengidentifikasi materi standar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang ada pada silabus. Yang keenam, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketujuh, merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir. Yang kedelapan, menentukan sumber belajar yang digunakan. Yang kesembilan, menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, dan teknik pensuporan. Komponen RPP.
Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi pada dasarnya merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat atau semester untuk mata pelajaran tertentu. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi dengan memperhatikan hal-hal berikut. 1. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di standar isi. Yang kedua, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Patut dilakukan guru dalam penyusunan RPP. Yang pertama, ambil satu unit pembelajaran yang akan diterapkan dalam pembelajaran. Yang kedua, tulis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam unit tersebut. Yang ketiga, tentukan indikator untuk mencapai kompetensi dasar tersebut. Yang keempat, rumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Yang kelima, tentukan materi pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keenam, pilih metode pembelajaran yang dapat mendukung tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, susun langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada setiap satuan rumusan pembelajaran yang bisa dikelompokkan menjadi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Yang kedelapan, jika alokasi waktu untuk mencapai satu kompetensi dasar lebih dari 2 jam pelajaran, bagi langkah-langkah pembelajaran menjadi lebih dari 1 kali pertemuan. Yang kesembilan, sebutkan sumber atau media belajar yang akan digunakan dalam pembelajaran. Yang kesepuluh, tentukan teknik penilaian, bentuk, dan contoh instrumen penilaian yang akan digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Baiklah teman-teman, ini merupakan contoh format RPP yang telah kami cari di internet. Format tersebut berisikan mata pelajaran, sekolah, kelas atau semester, waktu, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian hasil belajar, tujuan pembelajaran, materi pokok, strategi pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 12. Kalau ada kekurangan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.